Baiklah, kita bertemu dalam kuliah daring, kuliah kerupuk. Kerupuk itu kalau dimakan daring-daring enak. Gak enak kalau kerupuknya sudah alot. Itu bukan daring, Pak. Garing. Ya, plesetan dikit lah. Oke, baiklah kita ketemu dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu adalah financial intermediary. Sebelum kita lebih jauh membahasnya, diharapkan Anda terlebih dahulu klik subscribe, klik tanda lonceng di channel YouTube ini agar tidak ketinggalan dengan YouTube saya berikutnya. Lebih mudah mengakses YouTube saya kemudian, khususnya untuk YouTube yang berkaitan dengan mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Manajemen lembaga keuangan. Buku pegangan kita adalah 1. Manajemen lembaga keuangan oleh Dahlan Siamat. Yang kedua, bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Martono. Yang ingin memperdalam materi manajemen lembaga keuangan, ingin mengetahui lebih jauh tentang manajemen lembaga keuangan, yang bekerja di bank atau yang mau bekerja di bank, di asuransi, di perusahaan leasing, silahkan memiliki buku-buku ini untuk dipelajari lebih lanjut. Mata kuliah manajemen lembaga keuangan, kuliah 1, pendahuluan. Belajar tentang manajemen lembaga keuangan adalah belajar tentang bank. Belajar tentang lembaga keuangan lainnya selain bank. Belajar leasing, beli motor dengan mengangsur, belajar asuransi, dan belajar tentang pegadaian yang semboyannya hebat. Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, nanti kita belajar lebih lanjut dan sampai ke arah sana. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Dalam prakteknya, lembaga keuangan digolongkan ke dalam 2 golongan besar, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ini pengertian secara umum. Pengertian dan definisi secara lengkap silahkan baca di bukunya dan atau download melalui Google. Google itu adalah kamus yang paling hebat, yang serba tahu dan mengatasi masalah tanpa masalah, kayak pegadaian. Ini ada gambar sebagai ilustrasi kita tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi 2, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank ada 2, Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan bank umum, yaitu bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan. Misalnya Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Permata, dan lain-lain. Semua bank masuk ke dalam klasifikasi bank umum, termasuk BPR dan bank syariah.
Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah perusahaan leasing, Adira, FIF, BFI, Astra Finance, dan lain-lain. Anjak piutang, istilah kerennya factoring, yang memberikan pinjaman dengan jaminan piutang atau tagihan, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lain-lain. Pengertian bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman atau kredit, juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun dana. Lembaga keuangan bank. Kelompok lembaga keuangan bank terdiri dari dua. Bank sentral tidak melakukan kegiatan operasional perbankan, melainkan melakukan pengawasan terhadap bank umum. Yang kedua, bank umum. Bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan, BPR masuk bank umum, bank syariah juga masuk ke dalam kelompok bank umum. Fungsi bank dan lembaga keuangan. Secara umum, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary, dan secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of services. Agent of trust, lembaga yang landasannya adalah kepercayaan. Orang percaya kepada bank sehingga mau menyimpan dananya ke bank itu, dan bank pun berlandaskan percaya kepada pihak yang memerlukan dana. Agent of development, lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan. Kegiatan ekonomi masyarakat di sektor moneter dan di sektor real tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi kegiatan perbankan berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana sangat penting dalam proses pembangunan. Agent of services, lembaga yang menawarkan berbagai jasa keuangan dan bank. Jasa yang ditawarkan ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum, berupa jasa pengiriman uang, jasa penagihan, jasa penitipan barang, pemberian jaminan, dan lain-lain. Peran bank dan lembaga keuangan. Bank dan lembaga keuangan lainnya mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, yaitu sebagai aset transmutation, pengalihan aset, pengalihan dana dari unit surplus ke unit defisit. Yang kedua, transaction atau transaksi, pemberian kemudahan bertransaksi barang dan jasa. Ketiga, liquidity atau likuiditas, pemberian alternatif pengelolaan likuiditas. Dan yang keempat adalah efisiensi, interaksi unit surplus dan unit defisit secara lebih efisien. Fungsi dan peranan. Fungsi dan peranan lembaga keuangan, terutama bank, adalah sebagai perantara
antara masyarakat yang berkelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Masyarakat yang kelebihan dana dapat menyimpan uangnya dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito, atau dalam bentuk simpanan lainnya. Sementara masyarakat yang memerlukan dana dapat meminjam uang di lembaga keuangan dalam bentuk kredit. Ini gambar untuk ilustrasi bahwa orang atau masyarakat, individu atau kelompok usaha dan bisnis yang kelebihan dana menyimpan di bank dan atau lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyalurkannya kepada unit defisit atau borrower, dan borrower mengembalikannya kepada bank atau lembaga keuangan, dan lembaga keuangan mengembalikannya lagi ke pemilik dana, kelompok yang surplus, begitu seterusnya. Orang yang mempunyai uang mengirimkannya kepada lembaga keuangan, misalnya asuransi. Lembaga keuangan itu atau asuransi memberikannya kepada unit borrower, dan pada saatnya nanti asuransi memberikan kembali kepada unit surplus. Asuransi taruh uang sekarang untuk mendapatkan manfaat kemudian, dan seterusnya dan seterusnya. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja. Apakah penyaluran dana atau penghimpunan dana, meskipun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan kedua-duanya. Kemudian masing-masing lembaga keuangan lainnya dapat menghimpun dan menyalurkan dana dengan cara-cara tersendiri. Lembaga keuangan bukan bank. Jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain adalah perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan asuransi, pasar uang dan falas, pasar modal, perum pegadaian, modal ventura, dana pensiun, koperasi simpan pinjam. Kepentingan adanya bank dan lembaga keuangan lainnya. 1. Dapat menciptakan uang giral. 2. Dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. 3. Dapat membantu memberikan pencatatan transaksi keuangan. Kita lanjutkan nanti dan kita jelaskan berikutnya. Ini ada gambar jenis uang, uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang yang dipergunakan sehari-hari. Ini uang hukumnya wajib diterima sebagai alat pembayaran, uang kartal. Uang giral itu hukumnya sunah, boleh diterima, boleh tidak diterima sebagai alat pembayaran. Dasarnya adalah kepercayaan. Uang giral itu terdiri dari cek, kartu kredit, dan surat-surat berharga lainnya. Proses penciptaan uang giral. Bank umum dapat menciptakan uang dengan menerima simpanan dari masyarakat dan atau dari pihak ketiga dalam bentuk simpanan giro. Selanjutnya, bank meminjamkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dan atau pihak ketiga. Jenis uang yang diciptakan oleh bank umum
adalah uang giral. Kalau bank umum pencipta uang giral, kalau bank sentral atau BI pencipta uang kartal. Ini ada sebuah ilustrasi. Dengan uang tunai 1 juta rupiah dapat tercipta uang giral 10 juta rupiah. Abdul menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 1 juta rupiah di Bank Nasional 1. Sebagai bukti bahwa Abdul memiliki uang sejumlah 1 juta di Bank Nasional 1 itu, maka Bank Nasional 1 memberikan buku cek kepada Abdul senilai 1 juta. Bank Nasional 1 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 100.000 sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional 1 meminjamkan uang kepada Badur sebesar 900.000. Neraca Bank Nasional 1 di aktifanya ada cadangan kas 100.000, ada tagihan atau pinjaman sebesar 900.000 karena dia memberikan pinjaman kepada Badur. Dan di pasifannya adalah kredit giro Abdullah sebesar 1 juta rupiah. Turunan berikutnya, Badur yang menerima pinjaman dari Bank Nasional 1 itu selanjutnya menyimpan uang dalam bentuk simpanan giro sebesar 900.000 rupiah di Bank Nasional 2. Sebagai bukti bahwa Badur memiliki uang sejumlah 900.000 di Bank Nasional 2, maka Bank Nasional 2 memberikan buku cek senilai 900.000. Bank Nasional 2 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 90.000 sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional 2 meminjamkan uang kepada Cagur sebesar 810. Neraca Bank Nasional 2 itu di aktiva ada cadangan kas 90.000, ada pinjaman Cagur 810, dan di sisi pasifa ada giro Badur 900.000. Turunan berikutnya lagi, Cagur yang menerima pinjaman sebesar 810 dari Bank Nasional 2 itu menyimpannya di Bank Nasional 3. Sebagai bukti bahwa Cagur memiliki uang sejumlah 810.000 di Bank Nasional 3, maka Bank Nasional 3 memberikan buku cek senilai 810. Bank Nasional 3 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut, yaitu 81.000 sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional 3 meminjamkan uang kepada Danur sebesar 729.000. Neraca Bank Nasional 3 itu adalah cadangan kasnya 81.000, tagihan kepada Danur yang dipinjamkan uangnya 729.000, dan di sisi pasifa ada giro Cagur sebesar 810.000. Turunan berikutnya lagi, Danur yang menerima pinjaman uang dari Bank Nasional 3 tadi menyimpan uangnya itu di Bank Nasional 4 sebesar 729.000. Sebagai bukti bahwa Danur memiliki uang sejumlah 729.000 di Bank Nasional 4,
maka Bank Nasional 4 memberikan buku cek senilai 729.000 kepada Danur. Bank Nasional 4 akan menyisakan sebesar 10% dari dana tersebut sebesar 72.900 sebagai cadangan likuiditasnya, dan selanjutnya Bank Nasional 4 meminjamkan uang kepada Eman sebesar 656.100. Neraca Bank Nasional 4 adalah aktiva cadangan kasnya 72.900, pinjaman Danurnya 656.100, dan di sisi pasifa gironya Eman sebesar 729.000. Jumlah uang giral dalam 4 turunan. Dari uang sebesar 1 juta rupiah uang tunai yang semula dimiliki oleh Abdul disimpan di Bank Nasional 1. Selanjutnya tercipta cek sebesar 1 juta yang dipegang Tuan Abdul, cek sebesar 900.000 yang dipegang oleh Tuan Badur, cek sebesar 810 yang dipegang oleh Tuan Cagur, dan cek 729.000 yang dipegang oleh Tuan Danur. Jumlah cek yang beredar adalah 3.439.000, yaitu 1 juta ditambah 900.000 ditambah 810.000 ditambah 729.000. Kalau pakai rumus matematik adalah jumlah uang giral yang terkumpul selama 4 turunan itu kita rumuskan D sama dengan 1 dikurangi 0,9 tutup kurung pangkat 4 dikurangi 1 dikurangi 0,9 dikali 1 juta rupiah sama dengan 3.439.000. Adanya lembaga keuangan bukan bank itu dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggairahkan pasar. 70.000 unit mobil yang terjual setiap tahun itu 90%-nya dengan mekanisme leasing. 3 juta unit motor setiap tahun 90% dengan mekanisme leasing. Artinya dengan adanya lembaga keuangan leasing, maka pasar motor dan mobil bergairah dan konsumen meningkat daya belinya. Investasi menjadi semakin meningkat, produksi mobil dan motor menjadi semakin berkembang, mampu menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pendapatan nasional. Negara menjadi maju. Ini ada soal latihan dan jawabannya. Soalnya, apabila ditetapkan cadangan likuiditas perbankan sebesar 10%, maka berapa akan tercipta uang giral dari uang tunai 1 juta rupiah? Dan berapa tercipta uang giral untuk 4 turunan? Jawabnya adalah dari uang 1 juta akan tercipta uang giral sebesar, kita balik presennya, 100 dibagi 10, ini 10% kita balik. 100 bagi 10 dikali 1 juta sama dengan 10 juta. Uang giral yang tercipta sampai dengan 4 turunan adalah uang giral kita lambangkan dengan D sama dengan 1 dikurangi
buka kurung 0,9 tutup kurung pangkat 4 karena 4 turunan dibagi dengan 1 dikurangi 0,9 dikali 1 juta sama dengan 3.439.000. Oke, tugas berikutnya adalah tugas kelompok, menyusun paper dan presentasi. Setiap kelompok terdiri dari paling banyak 4 orang. Paper minimal 8 halaman, maksimum 10 halaman. Judul paper sesuai daftar. Ditik rapih dengan Microsoft Word. Tipe huruf Times New Roman ukuran 12. Jarak spasi 1,5. Dikirim ke email dedinurdin1234@gmail.com. Dipresentasikan di YouTube. Ini adalah judul-judul paper. Masing-masing kelompok memilih judul-judul ini dan satu kelompok satu judul. Tidak boleh ada kelompok yang judulnya bersamaan. Pengaturannya silahkan diatur bersama-sama dipimpin oleh Komti. Ini adalah sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, latar belakang penulisan, tujuan penulisan. Bab kedua kajian pustaka, diambil dari literatur yang jelas, bukunya apa, pengarangnya siapa, dan halaman berapa. Bab ketiga metode penulisan, bab keempat hasil dan pembahasan, bab kelima simpulan dan saran. Yang papernya bagus akan kita masukkan ke dalam jurnal ilmiah dan penyusunnya Anda bersama-sama dengan saya. Demikianlah kuliah kita pertama untuk mata kuliah manajemen lembaga keuangan. Akan kita lanjutkan nanti dengan kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.